Halo, kembali lagi bersama saya Ansgar Srembo, NIM 20120143 kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Dalam pemrograman sering juga disebut perintah sebagai berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya disisihkan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan sebagai berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buat file baru. Kita beri nama operator. Operator penugasan .js. Kemudian kita ketikkan var a sama dengan 1 titik koma console.log nilai A sama dengan ditambah A tutup kurung titik koma, enter. A tambah sama dengan 1 titik koma A ditambah 1, enter. Console.log setelah ditambah 1 setelah ditambah 1 nilai A sama dengan tambah A titik koma, enter. A kali sama dengan 3 titik koma A sama dengan A dikali 3, enter. Console.log setelah dikali 3 nilai A sama dengan ditambah A, enter. A bagi sama dengan 2 titik koma A sama dengan A bagi 2. Console.log setelah dibagi 2 nilai A sama dengan tambah A. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan node operator penugasan .js. Kita enter.
Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda kali atau asri adalah operasi untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asri adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda plus plus operator untuk operasi menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double min operator untuk operasi membagi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penugas penggunaan operasi di atas. Oke, jadi kita buat file baru. Oke, kita buat operator aritmetika. Nah, seperti ini. Operator aritmetika.js. Kita enter. Kemudian kita ketikkan scriptnya. var readline require oke, titik koma, kita enter. Var a sama dengan par, oke, sama dengan parsein. readline dot question oke, masukkan nilai A. Kita kasih tanda titik koma di sini, kita enter. Var B parsein, oke, readline dot question masukkan nilai B, oke, titik koma, kita enter. console.log, oke, tanda dolar kurung kawal buka A tambah dolar kurung kawal B sama dengan A ditambah B. Oke, setelah itu kita ketik penutup, enter. console.log, oke, seperti ini, buka kurung, dolar kurung kawal buka A kurang dolar B sama dengan dolar A kurang B. Ini lalu kita kasih titik koma, kita enter. console.log,
Oke, dolar A dikali dolar B sama dengan dolar A dikali B. Oke, kita kasih titik koma seperti ini, lalu kita enter. console.log. Oke, A dibagi B sama dengan dolar A bagi B. Seperti ini. Kita beri titik koma, kita enter. console.log. Oke, tanda dolar seperti ini. A persen B sama dengan A B titik koma, enter. console.log. A kali B sama dengan A B. Oke, titik koma. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan ya. Oke, node operator aritmetika. .js operator aritmetika, enter. Oke, berikutnya di sini dia suruh masukkan nilai A. Ya, jadi seperti ini ya. Oke. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat, perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika kedua operator menghasilkan bilangan real, lantas bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan kode match floor dan match cell. Perhatikan contoh berikut. Oke. Jadi kita di sini buat sebuah file baru. Oke. Seperti ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama in div seperti ini .js ya. Enter. Oke, di sini kita ketikkan
function int di div a, b tutup kurung. Oke, enter. Var c sama dengan a slash b titik koma, kemudian kita enter. If c lebih besar sama dengan 0, kita kasih kurung kurang buka lagi, kita enter. Oke, return math dot floor. Oke, c ini titik koma, kita enter. Oke, seperti ini. Sabar. Oke, di sini kita ketikkan lc, kita kurung buka lagi, kita enter. Oke, seperti ini. Return math dot cell. Oke, math cell c titik koma. Oke, seperti ini. Kita enter. Var read line sama dengan require read line since. Oke, seperti ini. Kita kasih titik koma, kita enter. Var a sama dengan parsein read line dot question. Oke, masukkan nilai a titik 2, kita kasih titik koma, enter. Var b sama dengan parsein read line dot question. Oke, masukkan nilai b titik 2. Oke, seperti ini ya. Kita kasih titik koma ya, seperti ini ya. Lalu kita enter lagi. Console dot log. Oke, tanda dolar a bagi dolar b seperti ini sama dengan dolar int div. Oke, seperti ini. A, B. Oke, tutup kurung. Nah, lalu kita beri terakhir titik koma, kita Ctrl S, lalu kita panggil, jalankan ya. Node int div .js, kita enter, masukkan nilai A. Oke, enter. B. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke,
pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi intif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Berikutnya operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++ variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum proses. Sebagai contoh, kita ambil salah satu proses sederhana, misalkan menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditempatkan terlebih dahulu, baru kemudian nilai x akan dinaikkan. Berikut ini kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Kita buat file baru. Oke. Sini kita buat file baru, kita beri nama operator increment .js seperti ini. Enter. Oke. Nah, di sini kita tinggal ketikkan ya. Pertama pre-increment. Oke, seperti ini. Kita enter. Console console.log. Oke, kurung. Seperti ini, pre-increment. Pre-increment titik koma, enter. X sama dengan 9 titik koma, kita enter. Console.log. Oke, x t 2. Oke, x kita kasih titik koma, kita enter. Console.log. Oke, console.log seperti ini. X seperti itu, T kurang lupa, X kita kasih titik koma di sini, kita enter. Berikutnya console.log. Oke, x oke, seperti ini. X. Nah, lalu kita titik koma, kita enter. Post increment. Oke, post increment. Oke, kita enter. Console.log post increment. Nah, seperti ini. Kita kasih tanda titik koma, kita enter. X
sama dengan 9. Ini kemudian titik koma, kita enter lagi, console.log buka kurung x t x, kita kasih titik koma, kita enter, console.log tambah nah seperti ini, t ada dolar. Oke, seperti ini, kita kasih titik koma, kita enter, console.log x t titik 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik koma, lalu kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, node operator increment.js. Nah seperti ini ya, enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, seperti yang Anda lihat pada layar, plus plus x akan bernilai 10. Oke, sedangkan x plus plus bernilai 9. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah proses increment baik menggunakan plus plus x maupun x plus plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Oke, seperti itu ya. Berikutnya operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x sama dengan 9, maka setelah perintah min xx atau pre-increment maupun x min, post increment variabel x akan bernilai 8. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator ya. Oke, jadi kita buat file baru. Oke, operator decrement ini .js, kita enter. Nah ya, seperti ini operator decrement.js, var x titik koma, enter, pre decrement. Nah seperti itu, kita enter, console.log pre decrement. Oke, seperti ini, kita langsung titik koma ya, kita enter, x sama dengan 9 titik koma. Oke, console.log oke, x t titik 2, enter, x ini titik koma, kita enter, console.log min x
T dolar min X. Nah seperti ini. Oke, kita kasih titik koma, kita enter. Console.log console.log. Nah seperti ini, kurung X T dolar X, kita kasih tanda titik koma seperti ini. Oke, nah kita enter lagi, post decrement. Nah seperti ini, kita enter. Console.log X T 2 post decrement. Kita konsol dulu ya, console.log, kita post decrement dulu. Oke, post decrement. Nah seperti ini dulu ya, sebelum yang tadi. Kita titik koma, kita enter, lalu X sama dengan 9, titik koma, kita enter. Nah seperti ini, baru kita ketikkan console.log nah seperti ini, X T dolar X, titik koma, kita enter. Console.log kurung X min ini ya, T X min T tanda dolar X min. Nah seperti ini, lalu kita titik koma, kita enter. Console.log oke, console.log X T titik 2 dolar X, lalu kita kasih titik koma ya. Oke, berikutnya kita Ctrl S. Setelah Ctrl S, kita coba jalankan node operator decrement .js, kita enter. Oke, ada console X. Jadi dari atasnya sudah benar, tapi yang di konsol, oh ada double L di sini ya, sorry, konsol. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan ulang ya. Oke, node operator decrement decrement.js. Nah seperti ini ya, enter. Di konsol, oh kita lupa Ctrl S, sabar-sabar.
Oke, setelah kita rubah, jangan lupa kita Ctrl S. Nah, seperti itu ya, supaya dia perintahnya skripnya tersimpan. Kita ketik ulang node, ketik ulang node operator decrement.js. Kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya, jadi sebelumnya kita jelaskan dulu sedikit. Konsep decrement dan precrement sebenarnya sama dengan precrement dan postcrement. Perbedaannya adalah increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Oke, Anda bisa melihat skrip di layar. Oke. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator rasional dapat digunakan untuk perbandingan antara dua buah nilai atau lebih variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau salah, false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama. Tanda sama dengan berganda itu arti sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali, nilainya itu artinya identik ya, sama nilainya atau sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, habis itu tanda lebih besar, tanda lebih kecil sama dengan, tanda lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai sama atau tidak, dapat menggunakan dua operator, itu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe dari kedua nilai yang dibandingkan. Oke, artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai. Sebagai contoh, sama dengan 3 sama dengan 3 akan menghasilkan nilai true meskipun operator pertama bertipe bilangan real dan operator kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh false. Operator sama dengan 3 kali hanya dapat menghasilkan nilai true jika kedua operator memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan operator. Oke, kita buat file baru. Oke, seperti ini. Nah, sabar. Oke, kita tutup dulu ini. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama operator relasional. Nah, seperti ini. Operator relasional.js. Oke, kita enter. Di sini kita ketikkan perintah atau skripnya var a sama dengan 10, b sama dengan 20. Oke, seperti ini, titik koma, enter. Console.log a p titik 2 $ a. Oke, seperti ini. Tambahkan titik koma, kita enter. Console.log ini b sama dengan t dibagi tanda $, a sama dengan b. Oke, seperti ini. Kita titik koma, kita enter. Console.log oke, console.log
Oke, A tanda seru seperti ini ya. A tanda seru sama dengan B T titik 2. Oke, A tanda seru sama dengan B seperti ini ya. Oke, kita titik koma, kita enter. Console.log seperti ini. Oke, nah, console.log A lebih kecil B /t sama dengan A B. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita enter. Console.log A B Oke, A B seperti ini. Kita enter. Console.log A sama dengan B. Oke, A lebih kecil sama dengan B. Oke, koma, enter. Console.log A lebih besar sama dengan B T. A lebih besar sama dengan B. Oke, titik koma, enter. Console.log A sama dengan 3 kali B T luar A B titik koma. Oke, setelah seperti itu kita enter. Operator relasional, nah, seperti ini dalam blok pengulangan. Nah, seperti ini kita enter. If A B console.log A lebih kecil dari titik koma, kita enter. Berikutnya operator relasional. Nah, dalam blok pengulangan, enter. Var I sama dengan A titik koma, kita enter. While
buka kurung I lebih kecil sama dengan B, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Oke, seperti ini. Console.log oke, seperti ini. I oke, kita beri titik koma, enter. I tambah sama dengan 2 titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita panggil, jalankan operator relational .js. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memodifikasi script. Process.stout.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baru atau new. Perlu Anda ketahui console.log bahwa bentuk singkatan dari console.log ini singkatan dari perintah process.stout.write buka kurung s tambah /n tutup kurung. Oke. Jadi seperti itu. Berikutnya operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah operasi logika. Hasil dari operasi ini juga akan berupa nilai logika. Logika n, operasi logika n akan bernilai true dan hanya jika operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika n digunakan operator double n. Logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Logika OR, operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu objek operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, opsi OR dilakukan dengan operator seperti pada di layar. Oke. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT, operasi NOT merupakan fungsi nilai yang dihasilkan oleh operasi adalah kebalikan dari nilai operan dari keluarga bahasa pemrograman C lainnya. JavaScript juga menggunakan tanda seru sebagai operasi NOT. Berikutnya, operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan dan proses. Saat operasi mini berlangsung yang berupa bilangan bulat akan dikonversikan versi bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu dan operasinya dilakukan bit demi bit. Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dikonvert lagi ke dalam bilangan desimal dengan basis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami operasi proses bilangan di dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan B, nilai false, dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa satu baris sama dengan 8 bit, masing-masing ditandai dengan kotak. Perhatikan contoh potongan kode. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 0001110 atau 12 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 011000 ke kiri sebanyak bit sehingga akan menghasilkan 001101100. Cara kerja dari operator lebih besar dari 2 kali dan lebih kecil 2 kali mudah dipahami. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan bir dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan pada string yang berfungsi menyambung 2 buah string. Operator kondisional. Sama seperti keluarga lainnya, JavaScript juga mendukung operasi kondisional. Cara kerja operator ini dapat dilakukan pada layar dan contoh lain penggunaan kode operator kondisional. Oke. Jadi kita ketikkan, kita buat file baru, operator kondisional. Conditional.js.
kita enter. Oke, di sini kita akan baru. Oke, var red line require red line since, kita enter. var a sama dengan parse in red line dot question. Oke, masukkan nilai bilangan bulat. Nah, seperti ini. Oke, kita tanda titik koma, kita enter. Proses st Oke, sabar ya. Oke, seperti ini, kita titik koma, kita enter. Process dot st dot adalah bilang benar. Oke, ganjil seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, oke.
Oke. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek. Operator typeout digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel satu nilai tertentu. Oke, operator instance self digunakan untuk memeriksa apakah variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Oke, jadi seperti itu ya. Perhatikan contohnya ya. Oke, kita perhatikan script berikut ya. Kita close, kita buat baru. Oke, node, kita enter, var s, enter. Oke, kemudian s sama dengan new string, oke, new string, buka kurung, JavaScript, oke, JavaScript, tutup kurung, string JavaScript. Jadi seperti itu. S instance of array oke, seperti itu. Kita enter. Oke, jadi seperti itu. Oke, video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.